Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diran Nurwahid, Waalaikumsalam. MPM 24782002. Di sini kita akan mengerjakan tugas kelompok mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi. Kami dari kelompok 5 TRI 3A. Saya sendiri sebagai moderator dengan nama Diran Nurwahid, MPM 24782002. Kemudian ada rekan saya. Saya Muhammad Aldi Prasetyo dengan NPM 24782019 dan rekan saya Saya Herditya dengan NPM 24782028. Oke, baiklah, langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya. Ada ya share screen-nya ya di tempat Mas Aldi? Ada semua, aman. Ada. Ada. Oke, di sini materi yang pertama adalah ancaman digital di era modern. Di era modern ini, penjahat paling berbahaya adalah orang yang dikaruniai akal tetapi tidak memiliki moral. Kata-kata dari Martin Luther King Jr. Kejahatan cyber telah berkembang menjadi ancaman nyata yang mengancam individu, organisasi, dan bahkan negara. Kemajuan teknologi yang pesat ternyata juga membuka peluang baru bagi para pelaku kejahatan untuk menyalahgunakan sistem digital. Kasus Revolten ransomware pada tahun 2012 adalah modus operandi. Komputer korban terkunci dengan pesan palsu dari FBI yang menuduh korban melakukan aktivitas ilegal. Sistem menjadi tidak dapat diakses hingga tebusan dibayar. Tuntutan tebusan, korban diminta membayar denda sebesar $2.200 melalui layanan pembayaran online untuk membuka kunci komputer mereka. Dampak masalnya, malware yang disebarkan melalui driver by download dan hasil menginfeksi 68.000 alamat IP unik dalam waktu hanya 1 bulan. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa insiden kejahatan cyber ini meningkat? Pertama, kompleksitas sistem modern memiliki jutaan baris kode aplikasi yang saling terhubung dan jaringan yang sistem kompleks. Semakin kompleks sistem, semakin banyak celah yang dapat dieksploitasi. Kalau dieksploitasi itu gimana sih Mas? Maksudnya ya Mas ya? Eksploitasi itu kayak di banyak ini tuh. Mau dibanyakin gitu ya? Kayak penyebarannya luas gitu. Luas. Iya, penyebarannya luas. Kemudian Atau berlebihan gitu Bang Dir, berlebihan. Contohnya kayak eksploitasi anak. Nah, dia melakukan anak tuh kayak berlebihan. Misal dia bermain media sosial, dipaksa nih, dia buat konten sama orang tuanya, kayak misal nge-live, terus buat konten misal joget-joget, itu bisa jadi eksploitasi anak gitu. Oke, bisa dilanjut, kira. Oke, selanjutnya Bang Kira. Bang. Sebentar Mas, wifi-nya nge-lag sebentar. Oke. Halo, cek. Masuk. Masuk. Patah-patah cuman. Patah-patah ya?
Masih. Taruh kita ya. Wifi. Cek. Halo. Masuk aman. Ya baru. Aman ya. Dalam garis besarnya kompleksitas sistem pada kejahatan cyber merujuk pada beberapa suatu sistem untuk dipahami, diprediksi, dan dikendalikan. Dalam konteks ilmu komputer dan rekayasa, ini biasanya berkaitan dengan jumlah komponen, interaksi di antara komponen tersebut, dan cara sistem merespon perubahan atau input. Kemudian ada cloud computing. Cloud computing, penyimpanan data di layanan pihak ketiga menciptakan risiko baru. Keamanan tidak sepenuhnya berada dalam kendali organisasi, bergantung pada penyedia layanan cloud. Jadi kayak ini ya Mas ya, kayak kejahatan cyber di sini ini kayak cloud-nya itu tuh juga bisa diserang ya Mas ya, kayak dikunci gitu kan, jadi kita nggak bisa buka cloud-nya lagi. Nah, jadi data di cloud itu bisa diambil sama mereka. Iya. Kalau dari Rehan sendiri, tanggapannya tentang kejahatan cyber tentang cloud computing ini gimana Rehan? Ya sangat krusial banget sih sebenarnya dia. Kalau kan itu kan penyimpanan data sih, kayak data-data kita itu bisa di situ loh, kayak bank, kayak apapun. Nah, andai kalau itu diretas gitu, takutnya kan bisa mengalami kerugian yang sangat besar begitu. Sangat berbahaya bagi saya. Oke, garis besarnya cloud computing itu adalah komputasi awan atau model pengiriman sumber daya komputasi sesuai permintaan on demand melalui internet dengan sistem prabayar per pengguna. Biasanya juga ada juga pusat-pusat kayak pemerintahan itu tuh kan dia menggunakan server fisik sendiri. Jadi cloud-nya itu tuh punya sendiri gitu kan ya Mas ya. Nah, Jadi dia itu mungkin yang diserang. Kalau yang dari ininya kan dari yang bisa kita sewa itu tuh dari kayak Amazon Web Service, Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform. Itu yang bisa kita sewa. Kemudian ada virtualisasi. Teknologi virtualisasi memungkinkan satu server menjalankan multiple virtual machine. Jika server utama berhasil ditembus, semua VM di dalamnya dapat terkompromi. Jadi kayak dia ini kalau satu aja yang kena, bisa kena semua mungkin ya, kayak server yang lain-lainnya ya Mas ya berarti ya. benar. Berarti dia ini kalau kenanya ke server, Jadi dia merambat. gimana itu Mas Ali? Jadi dia merambat, misal kena satu, ya udah semuanya bubar gitu. Kalau di laptop kita itu kan udah ada Windows, kita itu udah Windows 11, sekarang udah bagus, itu udah ada antivirus yang udah nggak perlu lagi antivirus dari luar. Tapi biasanya kalau untuk orang-orang kantoran, orang-orang pekerja-pekerja yang memang laptopnya itu ada file-file data penting, dia masih tetap pakai antivirus biasanya Mas. Iya benar. Saya Ya. punya saudara yang kerja di MC Free ding. Kemarin saya sempat dikasih buat laptop saya, tapi itu nggak saya pakai. Kemudian faktor risiko tambahan. Beyond bring you on device. Penggunaan perangkat pribadi di lingkungan kerja meningkatkan risiko keamanan. Perangkat personal seringkali tidak memiliki tingkat keamanan yang sama dengan perangkat corporate.
Kemudian ada book server dan path terlambat. Software selalu memiliki bug dan celah keamanan. Proses patching yang lambat atau tidak konsisten memberikan kesempatan bagi penyerang untuk mengeksploitasi celah tersebut. Kemudian ada serangan zero day, eksploitasi terhadap celah-celah keamanan yang belum diketahui atau belum ada patch-nya. Serangan jenis ini sangat berbahaya karena tidak ada pertahanan yang siap. Kemudian muncul pertanyaan ya Mas Aldi ya. Nah, Muncul pertanyaan, pertanyaannya adalah apakah pembayaran tebusan ransomware benar atau salah? Kalau dari jawaban yang kita telusuri dan kita bahas tadi ya Mas ya, secara etis pembayaran artinya mendukung kejahatan, memberikan keuntungan finansial kepada penjahat sehingga mereka semakin terdorong menyerang korban lain. Salah secara praktis, tidak ada jaminan data akan dikembalikan bahkan bisa diperas lagi. Solusi yang lebih tepat yaitu laporkan ke pihak berwenang, BSSN, dan kepolisian. Gunakan backup data yang aman dan edukasi pengguna agar tidak panik dan terburu-buru membayar. Begitu Mas Aldi untuk materi 1 sampai 5. Kemudian kita lanjut ke materi 6 yang akan dibawakan oleh Saudara Rehan Aditya. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan yaitu jenis-jenis eksploitasi malware. Jadi, nah di mana di sini nih yang pertama yaitu ada virus. Jadi program virus itu apa sih sebenarnya virus itu? Ya, jadi virus itu yaitu program jahat yang menempel pada file lain dan menyebar ketika file tersebut dijalankan. Nah, virus juga itu memerlukan host file untuk dapat berfungsi dan menyebar ke sistem lain. Nah, jadi kalau rekan-rekan ini pernah nggak kena virus gitu dalam servernya gitu? Apa HP-nya? kalau saya sendiri, alhamdulillah belum pernah sih kena virus. Cuman kalau saya mau install aplikasi, contohnya kayak eh, mod dari Chrome gitu kan, itu pasti ada kayak indikasi dia kayak nge-scan gitu, nge-scan virus atau apa gitu. Terus sebelum kita menginstal itu ada kayak warning warning kalau aplikasi ini berbahaya gitu. Oh, ya berarti setelannya itu udah ada ya buat mencegah virusnya begitu. Udah ada. Nah, ya, dan juga yang kedua yaitu ada worm di mana malware ini yang dapat menyebar secara otomatis melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia. Jadi worm ini lebih berbahaya lagi daripada virus gitu. Dan juga worm ini dapat mereplikasi diri dan menginfeksi komputer lain dalam jaringannya. Dan juga di situ ada Trojan Horse, di mana Trojan Horse yaitu program yang menyamar dia sebagai aplikasi legit, namun mengandung kode yang berbahaya. Jadi pengguna secara tidak sadar dia menginstal dan menjalankan Trojan karena seperti software normal. Jadi Trojan Horse ini dia seperti menyamar gitu, kayak software, tetapi di situ isinya malware begitu yang sangat berbahaya begitu. Selanjutnya, slide ke-7 Bang Dira. Nah, di sini ada metode serangan cyber lain seperti spam. Nah, jadi spam ini yaitu pengiriman email massal yang tidak diinginkan, sering digunakan untuk menyebarkan malware, phishing, atau promosi produk ilegal. Jadi spam ini juga saya pernah mengalami, yaitu spam seperti email gitu, itu biasanya saya langsung blok begitu. Karena itu suatu penipuan, jadi saya takut, jadi saya langsung blok aja dia. Dan juga di sini ada DDoS attack.
di mana yaitu serangan yang membanjiri server target dengan trafik dari ribuan komputer zombie. Jadi menyebabkan layanan menjadi tidak dapat diakses. Dan juga di sini ada rootkit, di mana rootkit ini yaitu tools yang dirancang untuk menyembunyikan keberadaan hacker dalam sistem. Jadi memberikan akses administratif tanpa terdeteksi. Jadi rootkit ini dia dirancangnya untuk hacker supaya dia tidak dapat dilacak atau susah untuk dilacaknya. Jadi dia memakai rootkit. Dan juga di sini ada phishing. Nah, di mana phishing ini sering kita temuin biasanya di chat, di grup-grup chat gitu yang dia mengirim suatu link dan kita disuruh mengisi password, mengisi identitas kita. Nah, di sini juga phishing itu penipuan melalui email yang kata saya tadi itu dia ngirimin link atau juga SMS atau website palsu untuk mencari informasi sensitif seperti password dan data kartu kredit. Dan ini phishing ini juga sangat mengerikan karena apabila kita masuk phishing gitu, kita memasukkan kartu kredit kita contohnya, password sama nomor lah gitu kan. Kita masukkan, habis itu diretas kartu kredit kita dan itu kita bisa mengalami kerugian yang sangat banyak di situ. Dan selanjutnya Bang Dira, slide selanjutnya. Nah, di sini juga ada profil pelaku kejahatan cyber yang dimana pertama itu ada namanya hacker yang kita sering dengar hacker. Jadi pada awalnya itu hacker ini bersifat netral, termotivasi oleh rasa ingin tahu dan keinginan untuk mengeksplorasi sistem komputer. Jadi tidak selalu berniat jahat hacker itu. Dan kalau hack aktivitas yaitu peretas yang melakukan serangan demi ideologi tertentu atau sebagai bentuk protes sosial dan politik terhadap organisasi atau pemerintah. Dan juga di situ ada cyber kriminal, jadi kriminal cyber yang termotivasi oleh keuntungan finansial melakukan aktivitas seperti fraud atau ransomware dan pencurian identitas. Dan juga di situ ada karakter, yaitu individu dengan niat jahat yang secara sengaja merusak sistem, mencuri data, atau melakukan aktivitas ilegal lainnya di dunia maya. Dan juga di situ ada insider yang dimana orang dalam organisasi yang menyalahgunakan hak akses mereka untuk kepentingan pribadi atau merusak organisasi di dalamnya. Dan juga yang terakhir yaitu ada industrial space, di mana mata-mata industri yang mencari rahasia dagang, teknologi properti, atau informasi bisnis sensitif untuk keuntungan kompetitor gitu. Slide selanjutnya. Di mana di sini ada cyber risk. Jadi di mana yaitu ancaman terhadap infrastruktur vital. Jadi cyber teroris ini yaitu merupakan pelaku paling berbahaya yang menyerang infrastruktur vital negara dengan tujuan menciptakan chaos dan ketakutan massal. Jadi mereka menargetkan sistem-sistem kritikal yang menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat modern. Jadi di mana sistem kelistrikan yaitu untuk serangan terhadap grid listrik dapat melumpuhkan seluruh kota atau wilayah. Jadi itu sangat mengerikan apabila listrik itu diretas, maka satu kota itu akan mengalami kegelapan. Dan juga yaitu menggunakan layanan kesehatan, transportasi, dan komunikasi. Habis itu ada sistem perbankan, di mana di dalam sistem perbankan ini yaitu peretas ke sistem keuangan dan menghancurkan ekonomi, menghapus data transaksi, dan menciptakan kepanikan finansial. Dan slide selanjutnya, Bang Dira. Slide 10. Slide 10 Bang Dira. Nah, di sini ada kerangka hukum cyber security, di mana di sini ada hukum federal Amerika Serikat, yaitu ada CFPA, di mana yaitu singkatan dari Computer Fraud and Abuse Attack, dan juga ada SCPA,
Patriot ACT, Identity Theft ACT, DMCA, dan juga di sini ada regulasi untuk Indonesia yaitu UU ITE dan UU PD dan BSN dan OJK. Di sini ada sebuah pertanyaan ya kan. Jadi apakah kebijakan bring your own device atau BIOD jadi lebih banyak manfaat atau resikonya? Jadi jawabannya yaitu manfaat untuk BIOD yaitu pertama pegawai lebih produktif karena pakai perangkat yang nyaman. Dan yang kedua yaitu mengurangi biaya perusahaan membeli perangkat. Dan juga resiko beyond, jadi dia juga punya resiko. Yang pertama yaitu perangkat pribadi lebih rawan malware. Juga data perusahaan biasa bocor karena dicampur dengan data pribadi begitu. Dan cukup presentasi dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Muhammad Aldi Prasetyo. Oke, ini saya akan melanjutkan presentasi dari slide 11. Trustworthy itu computing adalah fondasi keamanan digital. Yang pertama ada security, yaitu perlindungan sistem dan data dari akses tidak sah, modifikasi, atau penghancuran. Meliputi implementasi, kontrol akses, enkripsi, dan monitoring keamanan. Selanjutnya yang kedua ada reliability, adalah kemampuan sistem untuk beroperasi secara konsisten dan dapat diandalkan tanpa mengalami gangguan atau kegagalan yang tidak terduga. Yang ketiga ada privacy, jaminan bahwa informasi pribadi pengguna itu dilindungi dan hanya digunakan sesuai dengan persetujuan yang diberikan. Dan yang ketiga itu ada business integrity, komitmen organisasi untuk menjalankan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab dalam pengelolaan teknologi informasi. Oke, slide selanjutnya. Risk assessment atau metodologi pengelolaan resiko. Yang pertama, itu ada identifikasi aset penting, mengidentifikasi dan mengklasifikasi semua aset digital yang dikritik bagi operasional organisasi, termasuk data, sistem, dan infrastruktur. Lalu, yang kedua itu ada identifikasi ancaman dan celah. Menganalisis berbagai jenis ancaman yang mungkin mengeksploitasi kelemahan dalam sistem baik dari internal maupun dari eksternal. Selanjutnya yang ketiga itu ada pengukuran dampak dan prioritas. Menilai seberapa besar dampak yang dapat ditimbulkan jika resiko tersebut terjadi dan menetapkan prioritas penanganan. Nah, yang keempat itu ada pemilihan tindak mitigasi. Menentukan strategi penanganan, menghindari, mengurangi, mentransfer, atau menerima resiko berdasarkan cost-benefit analysis. Selanjutnya, Bang Dir. Selanjutnya ada security, police, and edukasi karyawan. Komponen security police itu adalah security police merupakan dokumen formal yang mengatur aturan dan prosedur keamanan informasi dalam organisasi. Physical police harus mencakup yang pertama itu ada aturan akses data dan sistem, kedua standar pembuatan dan pengelolaan password, ketiga prosedur enkripsi data sensitif, sanksi atas pelanggaran kebijakan, dan yang terakhir ada prosedur incident response. Nah, pengenalan phishing ini melatih karyawan
mengenali dan menghindari email, SMS, atau website phishing yang mencoba mencuri informasi sensitif. Password management. Edukasi tentang pembuatan password yang kuat, penggunaan multifaktor authentication, dan pengelolaan password yang aman. Yang ketiga, physical security. Pentingnya mengunci layar saat meninggalkan workstation dan menjaga keamanan fisik perangkat dan dokumen sensitif. Baik, selanjutnya ada strategi pencegahan komprehensif. Yang pertama ada firmware implementation. Sistem filter yang mengontrol lalu lintas data masuk dan keluar jaringan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Yang kedua, intrusion detection system. Sistem monitoring yang mendeteksi aktivitas mencurigakan dan memberikan alert kepada tim keamanan untuk respon cepat. Yang ketiga, antivirus atau anti-malware. Software proteksi yang mendeteksi, mengkarantina, dan menghapus berbagai jenis malware dari sistem komputer. Dan yang keempat itu ada insider threat safeguard. Implementasi prinsip less privilege dan monitoring aktivitas karyawan untuk mencegah penyalahgunaan akses internal. Dan yang kelima, yang terakhir, itu ada security audit. Evaluasi berkala terhadap sistem keamanan untuk mengidentifikasi celah dan memastikan complication terhadap polis. Oke, selanjutnya Bang Gira. Selanjutnya ada detection dan incident response. Metodenya itu ada yang pertama, intrusion detection system atau memonitoring otomatis, log analysis atau analisis catatan sistem, employer response, laporan karyawan, dan yang keempat itu ada security monitoring tools, SIEM dan analisis. Ya. Notification itu pemberitahuan segera kepada tim incident response dan stakeholder terkait tentang terdeteksinya insiden keamanan. Yang kedua ada evidence protection, pengamanan dan preservasi bukti digital untuk keperluan investigasi dan proses hukum yang mungkin diperlukan. Yang ketiga itu ada containment, pembatasan penyebaran serangan dengan mengisolasi sistem yang terinfeksi dari jaringan utama. Yang keempat ada eradication and recovery. Itu penghapusan malware dan memulihkan sistem ke kondisi normal serta secure atau aman. Yang terakhir ada follow up atau evaluation. Nah, evaluasi proses respon dan perbaikan prosedur untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Oke, ada pertanyaan yang terakhir, itu pertanyaannya adalah lebih baik investasi daripada pencegahan atau deteksi dan respon. Lebih baik itu pencegahan atau prevention. Itu lebih murah jangka panjang dan mengurangi kemungkinan serangan sejak awal. Serangan firewall atau antivirus atau phishing. Lalu yang kedua itu mendeteksi atau respon. Itu realistis sih, karena tidak ada sistem yang 100% itu aman. Terus yang penting untuk
meminimalisir kerugian jika serangan itu berhasil. Oke, baik, cukup presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Adiran Nur Wahid. Oke, baiklah, kita sudah di penghujung acara dari presentasi ini. Intinya kejahatan komputer dan internet itu sangat merugikan untuk kita semua, khususnya kepada pengguna IT. Makanya terhadap anak-anak IT sekarang sangat diberikan pelajaran etika profesi ini guna mencegah kejahatan komputer dan internet. Mungkin sekian video presentasi dari kami. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya mengakhiri rekan-rekan saya yang lain. Berterima kasih telah menonton video ini. Kemudian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wadah.